Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Kota Gunadi, NPM 2020-211-02-2060, Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PKN dari PANASI. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu identitas nasional. Jadi pengertian identitas nasional itu adalah merupakan suatu penanda atau jati diri dari suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lainnya. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Ya, identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda diri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Pengertian yang lain dari pengertian menurut sosiologis dan antropologis yang yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras, dan istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah yang tunduk pada terhadap kedaulatan negaranya. Dengan demikian, nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri kesamaan fisik, cita-cita, dan tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan suatu tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas sendiri yang sesuai dengan karakter ciri khas dari bangsa tersebut. Lalu selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian identitas menurut para ahli. Menurut Kunto Wibisono, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai yang berbudaya yang tumbuh dan berkembang di aspek kehidupan manusia dalam sebuah bangsa, dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Terus menurut Dan Mix dan Sandra M. Hawley, nation state adalah suatu bangsa yang mempunyai bangunan politik seperti ketentuan perbatasan teritorial, pemerintah yang sah, dan pengakuan bangsa lain dan sebagainya. Terus menurut Kurniatmante Supraptawiro, secara hukum, peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme. Terus menurut Berger dalam bukunya yang berjudul Kapitalis, ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia serta mengubah masyarakat suatu persatu menjadi sistem internasional yang menentukan nasib bangsa di bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Terus menurut Toniabi, ciri khas suatu bangsa yang ialah lokal genius dalam menghadapi tantangan dan respon. Jika tantangan besar sementara respon kecil, maka bangsa tersebut akan punah. Namun apabila tantangan kecil sementara respon besar, maka bangsa tersebut akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik identitas nasional. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya secara alami berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Terus dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri golongan, komunitas, dan negara itu sendiri. Terus lalu identitas meliputi nilai-nilai, norma, dan simbol aspirasi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial, dan juga untuk membangun kekuatan untuk menghadapi kekuatan luar yang berasal dari
bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa, maka identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa yang berbagai suku, bangsa, agama, bahasa. Indonesia budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan hidup bangsa dan bernegara. Lalu saya akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk nasional, identitas nasional. Lahirnya suatu bangsa, lahirnya suatu identitas nasional. Bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikannya tersendiri yang dapat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi, yaitu yang pertama ada primordial, sakral, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, dan perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir juga ada kelembagaan. Yang pertama itu faktor primordial. Faktor ini meliputi ikatan kekerabatan dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua ada faktor sakral. Faktor ini berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada ideologi tokoh kepemimpinan. Para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan yang warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan yang warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Terus selanjutnya adalah sejarah. Faktor sejarah itu persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Lalu selanjutnya ada faktor perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketujuh ada faktor kelembagaan. Faktor yang lainnya berperan dalam mempersatukan bangsa adalah kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pemerintah dan politik juga, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Selanjutnya itu ada faktor-faktor identitas nasional. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional. Itu ada beberapa. Yang pertama itu faktor objektif. Yang meliputi faktor objektif itu ada geografis dan demografis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan benua antara dua benua dan dua samudra di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis dan geografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Terus selanjutnya ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya. Melalui interaksi berbagai faktor yang ada dalamnya. Hasil dari interaksi itu
Dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan bernegara bangsa beserta identitasnya. Bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Sedangkan menurut Robert Ventos, sebagaimana dikutip dalam Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan tentang teori munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara empat faktor penting, yaitu yang pertama itu faktor primer. Faktor ini mencakup entitas teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang bersusun atas berbagai macam etnis, agama, bahasa, dan wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan yang meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing, unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khas sendiri, menyatukan diri dalam suatu persekutuan yang hidup bersama, yaitu bangsa Indonesia. Kekuatan tersebut tidak menghilangkan keberaneka-ragaman dan hal inilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya ada faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi. Akhirnya angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mempunyai sebuah proses pembentukan identitas nasional yang sangat dinamis, dan ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa. Lalu selanjutnya itu ada faktor penarik. Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dan dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan penataan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia, bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa dasar etnis yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif. Melalui memori kolektif rakyat, bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dijajah dan dikuasai oleh bangsa lain yang sangat dominan. Dalam mewujudkan faktor keempat ini, melalui memori kolektif rakyat Indonesia, penderitaan dan kesesaran hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan ciri jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasionalnya yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasionalnya akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai bangsa tersebut yang lebih lemah. Karena itu, identitas nasional sangatlah mutlak diperlukan sebagai upaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Lalu,
Identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan suatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder bersifat kenapa disebut bersifat buatan? Oleh karena identitas nasional itu dibuat dan dibentuk dan disepakati oleh masyarakat bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Lalu kenapa disebut bersifat sekunder? Oleh karena itu identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kebangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu yang secara askriptif jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional itu. Warga telah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesuku budayaan. Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang dibuat dan dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya, kecuali saat proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membentukkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa. Lalu unsur identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Yang pertama saya akan menjelaskan suku bangsa. Yaitu suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif yang sama coraknya juga dengan golongan umur dan jenis kelamin. Lalu agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah Kristen, Katolik, Hindu, Islam, dan Konghucu. Lalu kebudayaan, lalu bahasa, identitas instrumentalnya itu ada berisi UUD 45, tata perundangannya bahasa Indonesia, lambang negara, bendera, lagu negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus identitas alamiahnya itu meliputi kepulauan, archipelago, pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyusunan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.